Forum Anak Asli 7 Suku Kabupaten Teluk Bintuni telah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Kampung Idor, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni. Polda Papua Barat berhasil mendapatkan penghargaan lomba video pendek yang bertemakan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa Forum Anak Asli 7 Suku Kabupaten Teluk Bintuni telah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Kampung Idor, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni yang dilanda banjir pada tanggal 22 Januari 2022. Bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan yang dikumpulkan Forum Anak Asli 7 Suku lewat berbagai aksi pada akhir Januari lalu bagi korban banjir di Kampung Idor, Distrik Wamesa telah rampung tersalur. Melalui jalur laut, seluruh paket bantuan yang berjumlah ratusan tersebut diantar dan langsung diserahkan kepada warga yang mayoritas suku Wamesa tersebut. Ketua Forum Anak Asli 7 Suku Peduli Otsus, Agustina Orocomna, yang dikonfirmasi pada Rabu 2 Maret 2022, menyebut pihaknya sudah menyalurkan semua bantuan kemanusiaan sesuai rencana. Jadi kejadiannya itu pada tanggal 22 malam kita dapat informasi, 23 kita mulai buat pertemuan, setelah itu tanggal 24 kita turun lapangan. Kita galang dana di lampu merah, mata jalan ke pasar sentral Bintuni, 1 hari itu, sehingga dana itu kami pakai belanja untuk kebutuhan masyarakat yang ada di sana, terutama beras, minyak goreng, gula, kopi, tambah supermi. Jumlah paketnya 100 paket. Nah, dan malamnya juga kita eksekusi lewat jalan darat. Sampai di sana, tapi karena keadaan di sana memang tidak memungkinkan untuk anak-anak tembus di sana, sehingga teman-teman semua balik. Tanggal 28 itu teman-teman semua berangkat ke sana dengan menggunakan lombot 6 unit. Nah, 6 unit itu kita dari forum satu perahu dengan 100 paket. Puji Tuhan karena mereka tembus dan paginya, malamnya juga mereka eksekusi. Maksudnya bagi ya? Ya, bagi sembako kepada masyarakat yang ada di sana. Orocomna menambahkan, sejatinya sekitar 200 lebih kepala keluarga yang terdampak banjir sangat berharap pemerintah serius untuk mencari cara Kampung Idor dapat terhindar dari banjir tahunan tersebut. Oleh sebab itu, Orocomna mengaku selaku pihak yang telah berkomitmen mengawal realisasi anggaran Otsus akan menyampaikan aspirasi warga Idor kepada Pemda Teluk Bintuni, bahkan Pemprov Papua Barat. Nah, memang di sana juga mereka ke sana itu mereka juga dapat pesan dari masyarakat yang ada di sana bahwa ini bukan banjir yang ini musibah tiba-tiba, tapi ini banjir tahunan. Ya? Jadi memang selalu ada musibah seperti itu kan, ada hujan apa kan ada banjir terus. Jadi memang harapan mereka untuk pemerintah daerah itu jangan hanya lihat yang namanya makan minum saja seperti itu, tapi cara bagaimana bisa mereka turun ke lapangan supaya survei situasi yang ada di sana, supaya mereka bisa lihat kondisi sebenarnya, cara bagaimana membatasi persoalan kebanjiran yang ada di sana. Contoh konkret macam Bina Desa. Memang Bina Desa dulu itu langganan banjir, tapi begitu mereka normalisasi Sungai Kalitubi itu, sehingga sekarang Bina Desa sudah aman dari persoalan kebanjiran. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebelum merayakan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Kabupaten Manokwari terlebih dahulu melaksanakan sejumlah tradisi untuk menyambut Tahun Baru Saka 1944, yaitu upacara melasti di Pantai Maruni, Distrik Manokwari Selatan. Upacara melasti adalah upacara penyucian yang dilakukan umat Hindu 2 hari sebelum Hari Raya Nyepi masyarakat Bali, di mana mereka akan pergi menuju sumber air seperti laut, danau, dan gunung secara rombongan dengan membawa perangkat peribadahan seperti pratima atau simbol dewa yang digunakan.
Upacara penyucian ini dilakukan di Pantai Maruni, Distrik Manokwari Selatan pada Selasa 1 Maret 2022 kemarin. Ketua PHDI Provinsi Papua Barat, Ida Bagus Putu Candi menjelaskan, ibadah melasti atau ibadah yang dilakukan umat Hindu merupakan rangkaian di dalam Hari Raya Nyepi yang dilakukan setahun sekali. Ida Bagus mengatakan, melasti yang dilaksanakan saat ini adalah kesepakatan bersama seluruh umat Hindu. Pada intinya, setelah melaksanakan upacara di masing-masing pura, berusaha mengeluarkan hal-hal buruk dari dalam diri umat ke laut. Setelah itu dilakukan permohonan kepada Tuhan melalui ciptaannya laut, agar laut bisa disucikan kembali agar bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Ibadah melasti adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Hindu di dalam rangkaian acara Nyepi. Acara Nyepi itu datangnya setahun sekali pada kalau di Hindu itu disebut dengan Sasih Kesanga, bulan ke-9. Melasti yang dilakukan hari ini adalah kesepakatan dari umat untuk mengambil waktunya pada hari ini, karena melasti intinya adalah kita berusaha umat semua setelah melaksanakan upacara di masing-masing pura, berusaha mengeluarkan segala hal-hal buruk di dalam diri kita ke laut. Inilah setelah kita buang ke laut, kita melakukan permohonan kepada Tuhan melalui ciptaannya laut. Laut yang disebut dengan segara itu, agar laut ini disucikan kembali agar bisa bermanfaat bagi umat manusia. Tidak hanya umat Hindu tapi seluruh umat manusia. Makanya kalau ajaran Hindu disebut dengan segara kerti. Ida Bagus Putu Candi berharap kepada umat sedharma untuk mampu memaknai Hari Raya Nyepi dengan baik. Sehingga hubungan umat Hindu di dalam pergaulan kemasyarakatan harus ada keselarasan hubungan antara manusia dan Tuhan. Keselarasan hubungan antar manusia dan manusia serta alam semesta, Ketua PHDI Papua Barat berharap dengan adanya upacara saat ini, umat Hindu bisa menerapkan moderasi beragama antar sesama. Papua Barat ini, saya mohon dengan sangat kiranya kita semua mampu memaknai Hari Raya Nyepi dengan baik, sehingga hubungan kita di dalam pergaulan kemasyarakatan yang sudah sering saya sampaikan, kita mengenal ajaran Trihita Karana, harus ada keselarasan hubungan antara manusia dan Tuhan, keselarasan hubungan manusia dan manusia, keselarasan hubungan manusia dan alam semesta. Mudah-mudahan melalui ajaran Trihita Karana ini kita bisa menerapkan juga apa yang disebut dengan moderasi beragama. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat berhasil mendapat penghargaan lomba video pendek yang bertemakan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan peningkatan ekonomi nasional oleh Kapolri. Penghargaan yang langsung diserahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada saat Rapim 2022 yang bertempat di Mabes Polri yang diikuti secara langsung oleh Kapolda Papua Barat. Di mana ada 5 Polda yang mendapat penghargaan, yaitu Polda Papua Barat, Polda Jawa Barat, Polda Jambi, Polda Jawa Tengah, dan Polda Sulawesi Selatan. Melalui press release, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing berharap melalui video edukasi ini bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Papua Barat melalui pemasaran online serta mengembangkan SDM yang unggul di wilayah Papua Barat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi membenarkan adanya pemberian penghargaan dalam pelaksanaan Rapim tahun 2022 yang diserahkan langsung oleh Kapolri atas pencapaian Polda Papua Barat dalam pembuatan video pendek yang bertemakan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, berikut ini adalah update data kasus COVID-19 tanggal 2 Maret 2022.
365 orang dinyatakan sembuh dan sebanyak 194 orang dinyatakan positif COVID-19. Informasi tersebut berdasarkan data yang dirilis oleh Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat pertanggal 2 Maret 2022. Update perkembangan COVID-19 di Provinsi Papua Barat, sebanyak 365 orang dinyatakan sembuh, yaitu dari Kabupaten Teluk Bintuni 73 orang, Sorong Selatan 73 orang, Sorong 71 orang, Kabupaten Sorong 54 orang, Fakfak 48 orang, Manokwari 39 orang, Raja Ampat 7 orang, dengan total kesembuhan mencapai 27.353 orang dengan presentase 92,3%. Dan dari hasil pemeriksaan sebanyak 194 orang dinyatakan positif COVID-19 yang berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni 111 orang, Sorong 20 orang, Fakfak 18 orang, Teluk Wendama 16 orang, Manokwari 16 orang, Kabupaten Sorong 8 orang, Sorong Selatan 4 orang, dan Kaimana 1 orang. Untuk jumlah persentase kesembuhan di kabupaten kota seprovinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari sebanyak 9.679 orang dengan persentase 96,2%, Sorong 7.267 orang dengan persentase 95,8%, Kabupaten Teluk Bintuni 2.947 orang dengan persentase 82,1%, Fakfak 2.165 orang dengan persentase 92,6%. Kabupaten Sorong 1.472 orang dengan persentase 86,6%. Raja Ampat 1.091 orang dengan persentase 94,5%. Teluk Wendama 965 orang dengan persentase 80,4%. Kaimana 825 orang dengan persentase 92,0%. Sorong Selatan 535 orang dengan persentase 86,9%. Manokwari Selatan 305 orang dengan persentase 86,6%. Tambrau 80 orang dengan persentase 89,9%. Maibrat 19 orang dengan persentase 43,2%. Dan Pegunungan Arfak 3 orang dengan persentase 37,5%. Secara keseluruhan, jumlah persentase kesembuhan sebanyak 92,3% dengan jumlah kematian dari kasus COVID-19 sebanyak 1,2%. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Om Swastiastu. Kami Parisada Hindu Dharma Indonesia, Provinsi dan Kabupaten Manokwari mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Semoga sehat dan sejahtera dalam karunia Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.